Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai text mining. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang koleksi data pada text mining. Secara umum, data teks dapat diakses secara lokal ataupun online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan data teks dengan memanfaatkan fungsi standar R dan fungsi dari paket-paket R yang berhubungan dengan text mining. Data teks yang dikumpulkan akan digunakan kembali pada proses text mining selanjutnya. Yang pertama adalah koleksi data pada media penyimpanan lokal. Nah, akan diberikan contoh pemrosesan data teks yang disimpan pada media penyimpanan lokal. Artinya, file itu berada pada media penyimpanan seperti hard disk. File itu dapat berbentuk file plain text seperti TXT file atau CSV file. Selain itu, data teks juga dapat disimpan pada file Microsoft Word, Excel, ataupun PDF. Yang pertama adalah file TXT tentang review movie. Saya sudah menyiapkan dua buah folder, negatif dan positif. Masing-masing ada review movie, positif dan negatif. Nanti akan saya taruh di link untuk digunakan datanya. Nah, salah satu format file TXT umumnya digunakan untuk menyimpan dokumen teks. Dokumen teks itu berisi huruf, angka, dan tanda baca. Nah, contoh dokumen teks yang akan kita gunakan ini ada review komentar dari film, ada negatif dan ada positif, yang masing-masing terdiri dari 100 file, negatif 100, positif 100 file. Nah, review positif memiliki skor atau rating di atas 7 sampai 10, itu jumlahnya 25.000, sedangkan review negatifnya nanti ada rating antara 1 sampai 4 dengan jumlah 25.000. Jadi totalnya ada 50.000. Nah, setiap review film nanti disimpan dalam sebuah file teks sehingga dataset ini memiliki 50.000 file teks. Nah, untuk percobaan ini sudah saya siapkan dua buah folder. Negatif terdiri atas 100 file txt, terus positif juga ada 100 file txt. Kita langsung kembali ke RStudio. Kita buat programnya, membuat koleksi data yang disimpan dalam objek corpus. Kita buat project baru. Sudah ada ya. Nah, sebelum kita membuat project baru, saya ingin mengeset working directory-nya. Biasanya saya taruh di R-code, ini saya copy. Oke, working data sudah saya ganti. Sekarang kita lanjut ke program. Kita buat program untuk mengkoleksi data dari dua folder komentar film, positif dan negatif. Kita muat dulu library text mining-nya karena kita akan membuat korpus. Nah, saya akan membuat komentar. Di sini menentukan folder filenya di mana. Nah, kita buat yang pertama adalah folder negatif. Kita buat objek untuk folder negatif itu dari file path. Oke, kalau kita menggunakan file path itu menggunakan tanda petik 2. Kita cari folder negatifnya ada di mana tadi, di
text mining di R. Nah, ada di sini. Saya copy. Nah, untuk tanda garis slash ini akan saya ganti dengan tanda koma delete. Nah, ini saya ganti dengan tanda petik 2. Kalian sesuaikan dengan folder kalian masing-masing. Nah, seperti ini. Kita cek lagi apakah ada yang kurang. Oke, harusnya sudah sesuai. Nah, nama foldernya apa? Nama foldernya adalah negatif. Negatif. Oke. Selanjutnya adalah folder untuk positifnya. Saya copy aja di sini. Saya ganti di sini adalah positif. Oke, sekarang kita buat untuk membaca filenya, membaca file dan disimpan ke korpus. Nah, kita buat objek baru, docs negatif, sama dengan kita gunakan vcorpus. Oke, saya muat di sini untuk library tm-nya biar kemuat dulu di konsol ya. Library tm. Nah, sudah termuat di sini di resource. Kita ambil dari objek folder negatif. Oke, jadi kita baca untuk docs negatif, kita ambil dari folder negatif, terus kita gunakan read control sama dengan list reader sama dengan readline, karena tipe datanya adalah tadi txt, untuk isi teksnya txt, jadi kita gunakan readline. Oke, selanjutnya untuk docs dari folder positif, sama dengan kita panggil vcorpus, di resource-nya juga dari folder positif, terus reader control sama dengan list reader sama dengan readline. Oke, sudah semua gini ya. Terus untuk membaca keseluruhan dokumen, kita buat objek baru, docs all, sama dengan kita muat atau kita ambil docs dari negatif, koma docs dari positif. Ini saya kebalik, do
Nah, baru muncul. Oke, cara ini sudah kita pernah gunakan di video sebelumnya. Nah, pada contoh ini kita gunakan fungsi vcorpus untuk membuat korpus. Dengan menggunakan fungsi vcorpus, maka objek docs negatif dan docs positif itu dapat digabung dengan fungsi C dan disimpan ke dalam objek docs all. Nah, contoh selanjutnya adalah membaca dokumen menggunakan fungsi korpus yang menghasilkan objek korpus, terus kemudian menyimpannya ke dalam objek data frame. Kalau ini kan hanya menggabungkan dan membaca file dalam korpus. Terus kita ingin menyimpannya ke dalam bentuk data frame. Nah, langkah pertama adalah di sini membaca file dokumen dan disimpan ke dalam fungsi korpus. Di sini kita tentukan dulu folder filenya disimpan di mana, terus kita baca file dan simpan ke dalam bentuk korpus, ya kan? Sampai di dokumen positif ini membaca file dan disimpan ke dalam korpus. Sebagai informasi, text review ini disimpan pada atribut konten pada objek korpus. Setelah data teks disimpan dalam objek korpus, kita dapat mengolah data ini untuk proses text mining selanjutnya. Namun jika kita ingin menyimpan data teks ke dalam objek lain, maka kita dapat melakukannya dengan kita menambahkan kode beberapa untuk mengambil teks tersebut kemudian dikonversi menjadi objek data frame dengan menggunakan fungsi data frame. Kita coba save dulu di sini. txt collection, save, kita running. Oke, di sini saya salah menulis folder positif, nggak ada folder positif. Sini ya, positif. Oke, kita cek dulu ya. Di sini folder positif, negatif. Oke, dokumen seperti ini. Kita running. Error vcorpus directory. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini C-nya gede. Oke, saya save lagi, saya running. Objek dokumen positif not found. Kita cek lagi. Di sini positif, negatif. Positif foldernya adalah positif. Nah, di sini di sini belum saya ganti. Jadi ketika kita buat program kita harus teliti. Saya save lagi, saya running. Oke, sudah berhasil running. Saya view bukan di sini. Saya view di konsol, view docs all. Nah, di sini docs all itu adalah gabungan dari dokumen negatif dan dokumen positif. Dokumen negatif ada 100 elemen, positif ada juga 100 elemen. Nah, contoh berikutnya kita akan membuat dokumen dan kita simpan ke dalam sebuah data frame menggunakan fungsi data frame. Nah, langkah-langkahnya adalah kita buat file baru. Nah, programnya hampir mirip di sini. Saya tinggal copy aja sampai membaca file untuk readline-nya. Saya copy, saya pindahin ke sini. Nah, di sini saya akan menambahkan perintah untuk menyimpan ke dalam bentuk data frame. Saya buat objek baru, df data frame titik untuk negatif sama dengan fungsi data frame data titik frame. Nah, ini fungsi untuk data frame itu dari teks sama dengan
get content dari docs negatif. Terus untuk data frame positif sama dengan data frame teks sama dengan get content dari docs positif. Selanjutnya kita gabungkan label negatif ke objek data frame dari df negatif dan label positif ke objek data frame df positif dengan kode berikut. Df negatif titik label sama dengan kita gabungkan menggunakan cbind df titik negatif itu adalah negatif. Terus untuk label dari positif sama dengan cbind df positif itu adalah positif. Nah, selanjutnya objek dari df negatif label itu memiliki dua kolom yaitu teks dan negatif. Sedangkan objek dari df positif label memiliki dua kolom yaitu teks dan positif. Nah, untuk menggabung dua objek tersebut maka perlu nama kolom mesti disamakan dengan cara seperti ini. Programnya kita buat nama kolomnya call names itu dari df negatif label sama dengan kita gabungkan si nama kolomnya adalah movie review kelas label. Oke, terus kita buat lagi call names untuk df positif label sama dengan si movie review kelas label. Nah, setelah nama kolom pada setiap objek telah sama, maka dapat kita lanjutkan untuk menggabungkan kedua objek tersebut dengan cara kita buat objek baru main data. Sama dengan airbind titik data frame dari df negatif label df positif label. Nah, jika kita ingin melihat isi data pada objek main view atau main data, kita bisa menggunakan fungsi view main data. Jadi kita sudah simpan data frame yang kita gabungkan dalam main data, kita tinggal melihat objek dari main data. Oke, kita save dulu. Namanya adalah txt collection data frame. Kita coba running. Saya menggunakan corpus saja untuk
membuat ke data frame. Saya save, saya coba running lagi. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi kalau sebelumnya tadi kita collection data hanya menyimpan ke dalam korpus, kita gunakan vcorpus. Oh, ini saya cut ya, saya balikin lagi. Di txt collection tadi ke cut. Oke, di sini tadi menggunakan vcorpus untuk membuat vcorpus atau menggabungkannya ke dalam txt ya. Hanya membaca file dan disimpan ke dalam korpus, kita gunakan vcorpus. Tapi kalau kita ingin membuat atau menyimpannya ke dalam bentuk data frame, kita gunakan fungsi corpus, bukan vcorpus. Jadi ketika ini tadi di run, di view main data, di sini adalah hasilnya. Ada file dengan nama 0-2txt, ini reviewnya one scan misconstruct, ini class labelnya negatif, terus ada yang positif, ada file beberapa yang positif. Jadi berdasarkan dari kolom class label ada negatif dan ada positif, dan movie reviewnya dari beberapa file txt, ada 200 file txt di sini. Docs negatif 100, docs positif 100, main datanya ada 200 dengan dua variabel yaitu movie review dan class label. Jadi sudah terbentuk sebuah data frame dengan nama main data. Nah, jika data teks ini kita mau simpan ke dalam file apa saja, atau misalnya kita ingin menyimpannya ke dalam file Excel dan bukan CSV, jika diperhatikan teks pada kolom movie review di sini, ini dapat memiliki tanda baca seperti ketik atau koma. Di sini ada once again Mister, ada titik, terus ada juga koma. Maka jika disimpan ke dalam file CSV, dikhawatirkan tanda koma tersebut merusak format file CSV. Namun jika umumnya masalah ini dapat dihindari, kita bisa menyimpan kalimat teks tersebut di antara tanda petik 2. Nah, kalau kita ingin menyimpan objek data frame ini ke dalam bentuk file Excel, kita bisa melakukannya dengan fungsi kita load dulu library dari Excel ya. Library XLSX yang pernah kita install dulu, terus kita simpan write XLSX. Ini fungsinya dari nama main data, terus namanya kita mau simpan di mana sih? Nah, defaultnya kan kita simpan di Rcode ya. Kita coba langsung kasih nama aja tanpa direktori. Apakah tersimpan? Kalau misalnya enggak ya nanti kita kasih direktori penyimpanannya. Sheet name-nya adalah review. Open false. Row names-nya juga kita buat false. Oke. Format movie review-nya kita nggak tulis tadi. Yang kelewat, saya copy lagi. Nah, di sini movie review-nya tipenya apa? XLSX. Oke, sudah, kita cek di file yang untuk penyimpanan di Rcode. Nah, di sini ada movie review. Kita buka coba.
Nah, sudah tersimpan di sini, ada class label negatif. Nah, di sini ya, ada movie reviewnya. Ini yang pertama, ini negatif reviewnya. Yang kedua negatif. Nah, di sini ada 200 review yang tersimpan. Di sini juga ada positif. Ya, itu untuk menyimpan file ke dalam Excel. Jadi, selain ke data frame, terus kita konversi lagi ke Excel. Jadi sebelumnya itu adalah di sini ada 2 folder negatif dan positif. Nah, ini contoh review negatifnya, isinya seperti ini. Kita buat koleksi datanya ke dalam bentuk data frame. Nah, bentuk data frame itu seperti ini. Nah, ini data frame. Nah, terus yang terakhir kita simpan ke dalam bentuk Excel untuk kita olah. Nah, ini adalah dalam bentuk Excel yang sudah kita klasifikasikan dari 2 folder negatif dan positif. Nah, negatif dan ada juga yang positif. Ini hasil dari kode menyimpan file data frame ke dalam file Excel. Saya akan jelaskan sedikit untuk ini. Ini kenapa read plan? Karena data yang disimpan di dalam folder negatif ini adalah bentuknya TXT. Tapi kalau bentuknya dokumen atau Microsoft Word, kita menggunakan read doc. Terus kalau dokumen yang disimpan dalam bentuk PDF, di sini ganti menjadi read PDF. Dan pokoknya ini list readernya ini tergantung dari tipe file yang disimpan. Kalau TXT ya menggunakan read line. Kebetulan yang kita gunakan sebagai contoh adalah TXT, maka gunakan read line. Jadi yang pertama kita tentukan folder filenya dulu. Sebelumnya kita load ya library text miningnya biar untuk pembacaan korpus ini terbaca di library TM-nya. Jadi kita tentukan folder negatif ada di mana. Menggunakan file path, kebetulan saya simpan di sini ada di folder negatif. Terus folder positif ada di folder positif. Terus kita baca file yang disimpan ke dalam korpus. Kita gunakan korpus bukan vcorpus. Nah, directory source-nya ada di folder negatif. Reader control-nya kita baca menggunakan read plan karena tipe filenya adalah txt. Dokumen positif pun sama. Terus kita rubah dari txt tadi menjadi sebuah data frame. Df negatif kita konversi ke dalam data frame dari docs negatif objek. Sama untuk data frame positif kita juga rubah ke dalam data frame. Teksnya adalah dari doc positif. Terus kita gabung df negatif label. Jadi ada 2 label nanti, movie review dan class label. Kita gabung dua-duanya untuk label positif dan negatif. Terus untuk kolom name-nya sama, kita gunakan movie review dan class label. Terus dari 2 data frame kita gabungkan menjadi satu dengan menggunakan objek baru main data. Airbind data frame, negatif label dan positif label. Terus kita view main data yang sudah digabung tadi. Tampillah seperti ini. Ada review movie dan class label. Ini adalah filenya dari 200 yang terdiri dari 100 positif dan 100 negatif. Nah, jika kita ingin mengubah data frame ini ke dalam bentuk Excel atau simpan ke dalam bentuk Excel, maka kita gunakan perintah ini, write slsx. Sebelumnya kita load library-nya dulu, terus main data kita simpan dengan nama movie review slx, sheet name-nya review, append false, row name false. Maka tersimpanlah di sini dengan sheet nama Excel-nya movie review, nama sheet name-nya adalah review. Seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa gunakan untuk analisis teks atau data kita pakai untuk
analisis teks selanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah file CSV dari natural disaster. Nah, pada bab ini diberikan contoh untuk membaca data dari file CSV, kemudian memuat isi teks ke objek korpus. Data yang digunakan sebagai contoh adalah file natural disaster. Saya sudah menyiapkan data juga di sini. Nah, di sini ada file CSV natural disaster. Nah, file ini berisi tweet tentang bencana alam. Nah, ini terdiri dari atas, kita buka dulu coba, natural disaster. Di sini terdiri dari, saya filter dulu class labelnya. Di sini ada jumlah direct eyewitness, don't know, dan money witness. Ada 3 kategori atau jumlah. Dengan direct eyewitness ada 465, don't know ada 336, dan money witness itu ada 1199. Jadi totalnya ada 2000. Nah, di sini totalnya ada 2000 data. Kita akan membuat korpus dari dokumen-dokumen yang disimpan di dalam file CSV ini. Kemudian juga akan diberikan contoh untuk menyimpan masing-masing dokumen ke dalam sebuah file TXT. Oke, sekarang kita buat file baru lagi. Nah, di sini kita buat collection natural disaster dari CSV. Oke, kita buat objek baru, main data dengan membaca read CSV. Nah, kita baca read CSV-nya dari mana nih? Kita baca ya dari sini. Saya copy. Nah, dari folder ini saya baca CSV-nya, namanya adalah tadi natural disaster. Natural underscore disaster .csv, string as factors itu adalah false. Kita buat objek baru, data text sama dengan kita gabungkan menggunakan cbind, data frame, kita gunakan paste null, itu adalah main data. Class label, pronamesnya adalah dari main data, main data itu teks.
Ini saya ambil dari sini. Oke, saya jelaskan sedikit. Nah, saya kasih komentar aja di sini. Ini adalah membaca data dari file CSV. Ya, kita buat objek baru main data untuk membaca data dari natural disaster.csv. Oke, kalau kita running satu-satu. Nah, ini main data ini terdiri dari 2000 data dan 2 variabel. Kita bisa lihat di sini main data itu isinya ini ya. Exeklon DB Springs, ini class labelnya ada direct eyewitness. Jadi tadi ini untuk main data atau membaca file dari CSV, ini nama kita buat objek main data, itu isinya adalah ini. Terdiri dari 2 variabel, teks dan class label. Kita lihat. Selanjutnya adalah mengubah kolom menjadi 2 kolom sesuai dengan syarat membuat korpus. Karena kita akan membuat sebuah korpus, jadi kita membuat 2 kolom. Yaitu namanya kolom names-nya adalah docs_id dan teks. Kita akan buat korpus. Nah, kita gunakan data teksnya itu si bind data frame. Ini kita buat kolomnya docs_id dan teks. Nah, hasilnya itu nanti kita simpan dengan nama data teks. Terus selanjutnya untuk membuat korpus digunakan kode di sini korpus. Kita buat objek namanya korpus. Kita buat di korpus dari data frame. Ini data teks tadi kan dari CSV kita konversi ke data frame, kita simpan dengan nama data teks. Terus kita buat korpus dari data frame source, yaitu dari data teks. Karena data frame yang tadi disimpan dalam data teks. Untuk write korpus ini, kita ingin menulis setiap dokumen pada objek korpus ke dalam sebuah dokumen txt. Maka kita gunakan fungsi write korpus. Ya, korpusnya kita simpan di path dalam folder ya natural disaster, atau di sini ini sebenarnya nggak ada folder sih, kita simpan di folder R aja karena saya belum buat folder natural disaster. Kalau enggak saya di sini buat folder lagi misalnya natural disaster. Nah, baru ini akan kita coba running keseluruhan. Saya save dulu. Namanya adalah CSV collection natural disaster. Save. Sekarang apa ada yang error? Kita cek di folder natural disaster. Nah, di sini sudah terbentuk file txt. Ada 2000 ya. Ada 2000 file txt yang sudah kita buat. Jadi kalau yang pertama tadi untuk txt collection data frame, ini dari file txt kita rubah ke dalam bentuk data frame, kemudian kita simpan ke dalam bentuk Excel. Nah, sebaliknya di sini kita baca file dari CSV yang terdiri dari 2000 data tadi dan 2 kolom. Nah, sudah kita buka sebelumnya, ini natural disaster. Ya. Nah, kita rubah, kita buat ke dalam data frame dulu, terus kita buat ke dalam file txt yang kita simpan di natural disaster ini. Nah, ini adalah hasilnya.
ada direct eyewitness, nanti ada lagi don't know, tipenya ada 3 tadi, ada nanny witness. Totalnya ada 2000 objects atau 2000 elemen. Nah, selain membaca file dari CSV, ini juga bisa membaca file dari Excel ya tentunya. Yang tadi kita sudah simpan, ya kita tinggal ganti aja di sini. Jangan read CSV tapi read XLSX. File name-nya apa, sheet name-nya apa. Oke, selanjutnya file CSV dari film Indonesia. Nah, pada bab ini kita akan memproses data tentang pendapat orang-orang tentang film Indonesia. Data teks ini saya simpan pada file film Indonesia. Saya sudah menyiapkan juga data file. Di sini ada film Indonesia tipenya CSV. Nah, kita coba bisa buka dulu. Nah, di sini ada sentimen dari teks Twitter, ada negatif dan juga ada positif. Ada 200 sentimen. Nah, ini ada Twitter orang-orang nih, ada jelek filmnya, apalagi si Ernest gamul banget artinya. Nah, ini berarti komentar negatif, sudah dipisahin ya. Terus ada contoh komentar positif, aku menangis di akhir film. Nah, ini positif. Jadi ada total komen atau tweet 200, negatif 100 dan positif 100. Nah, ini terdiri dari 3 kolom yaitu ID, sentimen, dan teks tweet. Nah, kita akan buat korpus dengan data ini ya. Koleksi data tweet ini kita akan buat korpusnya. Kita buat file baru lagi. Oke, kita buat objek baru, main data. Kita read juga dari CSV ya, sama seperti tadi. Saya copy aja. Nanti saya tinggal ganti nama itunya apa, nama filenya. Ini nama filenya adalah film Indonesia. Nah, film Indonesia titik. Terus saya buat data teks untuk objeknya sama dengan kita gabungkan lagi menggunakan cBand as data frame karena kita buat korpus menggunakan data frame, jadi kita rubah file CSV itu ke dalam bentuk data frame. Kita gunakan paste 0 dari main data itu adalah sentimen. Row names-nya itu adalah dari main data. Main data teks titik tweet. Call name dari data teks itu sama dengan namanya adalah C. Kita buat dokumen ID, teks. Terus kita buat korpusnya sama dengan vkorpus dari data frame source. Itu adalah data teks.
kita save CSV collection film Indo. Oke, ada yang salah, kita cek lagi. Nah, di sini ada kelebihan. Sorry, kita cek lagi, ini double tadi ya saya kopinya. Oke, sudah ya. Hati-hati dalam membuat program, manusia pasti sering error. Nggak apa-apa, yang penting kita tahu errornya di mana. Kita review lagi program sudah kita buat. Oke, kita coba running. Nah, di sini sudah terbentuk main data corpus. Nah, ini corpusnya ada negatif. Kalau mau lihat main data tadi, nah di sini adalah data terdiri dari 3 variabel, ID, sentimen, dan text tweet. Kalau mau lihat korpusnya, ini ada korpus negatif, kita klik aja di sini. Itu adalah korpus yang kita buat dari collection film Indonesia dari CSV 200 elemen. Oke, selanjutnya adalah data online. Nah, pada subbab sebelumnya kita menggunakan media penyimpanan lokal. Telah dijelaskan beberapa dataset yang bersumber dari tadi ada CSV, TXT, Excel, dan lain-lain. Nah, untuk media penyimpanan online kita bersumber dari website, bisa dari IMDb, Twitter yang sudah kita pernah bahas di paket dari pendukung text mining. Nah, pada paket-paket untuk dari data online kita bisa menggunakan Twitter, IMDb, terus ada lagi kemarin web scraping, terus ada dari berita online atau review dari film. Nah, pada bab data online ini akan diberikan langkah-langkah untuk mendapatkan data dari sumber online. Kemudian data kita proses menjadi sebuah korpus atau kita simpan ke dalam file dengan format yang dijelaskan pada subbab sebelumnya. Yang pertama adalah dari Twitter. Kita gunakan fungsi search Twitter. Twitter sendiri adalah salah satu sumber data teks yang umumnya digunakan pada penelitian text mining. Seperti yang telah dijelaskan pada bab paket pendukung text mining, data Twitter kita bisa akses dengan menggunakan fungsi pada paket yaitu rtweet. Nah, pada subbab ini kita menggunakan fungsi search tweets untuk mendapatkan data dari Twitter dengan menggunakan kata kunci yang kita inginkan. Kata kunci yang coba akan kita gunakan adalah COVID-19 atau COVID-19. Jumlah tweet yang akan kita ambil dan berbahasa Indonesia itu adalah 1000. Nah, kita coba gunakan perintah. Kita buat file baru. Di sini kita sudah ada file baru. Jangan lupa kita load library rtweet. Nah, oke, kita load dulu, kita running. Oke. Terus kita gunakan fungsi search Twitter. Kita buat objek baru namanya online data, sama dengan kita gunakan fungsi search tweets. Nah, ini fungsinya. Nah, kita gunakan kata pencariannya itu adalah COVID-19 misalnya. Terus berapa jumlah tweet yang akan kita cari? Kita cari maksimal 1000. Terus kita cari Twitter yang berbahasa Indonesia. Lengthnya itu adalah ID language. Nah, kita gunakan fungsi include RTS, itu adalah artinya untuk membuat tweet itu yang diambil bukan retweet tapi benar-benar murni tweet.
Soalnya kalau kita ambil retweet itu ada banyak yang sama, itu adalah false. Jadi fungsinya kita gunakan input RTS false-nya itu agar tidak ada data yang sama karena retweet. Oke, kita simpan ke dalam objek online data. Kita coba running lagi untuk fungsi ini. Nah, di sini mendownload data dari Twitter. Nah, di sini sudah ada 855 objek atau isinya dan 90 variabel. Kita bisa lihat, klik aja di sini. Nah, di sini ada user ID, status ID, screen name, dan teks. Pokoknya yang ada tulisannya COVID-19 dia akan muncul. Ternyata dari 1000 yang kita tulis tadi maksimal hanya ada 855 dari tweet ID saya. Yang kemarin kita sudah login, saya sendiri. Tentunya kalian juga sudah login dengan akun Twitter masing-masing. Oke, nah selanjutnya kita akan hanya mengambil 2 kolom, yaitu dari online data ini kita ambil dari status ID sama teks. Jadi yang lain kita nggak ambil, kita hanya akan mengambil status ID dan teks untuk disimpan ke dalam objek online data corpus. Kemudian nama kolom tadi kita ubah menjadi doc.id dan teks agar sesuai dengan format untuk membuat corpus. Kita lanjutkan programnya di sini. Setelah kita simpan ke dalam online data untuk Twitter dengan pencarian COVID-19, kita buat data frame-nya online data titik corpus. Kita buat corpusnya ya. Sama dengan kita gabungkan dengan fungsi cbind data frame itu dari objek online data. Data yang kita ambil adalah status ID, online data dari teks. Nah, ini yang akan kita ambil. Terus kolom names-nya online data corpus. Ini salah saya underscore ya. Sama dengan dokumen ID, teks. Nah, selanjutnya objek online data corpus kita ubah menjadi objek corpus dengan fungsi vCorpus. Kita buat objek baru corpus sama dengan data frame source online data corpus. Namun sebelum data frame kita ubah menjadi corpus, sebaiknya data kita simpan ke file terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar data tidak perlu diakses secara online lagi setiap kali kita ingin proses. Nah, jadi sebelum kita simpan ke dalam corpus, kita simpan dulu ke dalam file CSV. Kita simpan dulu ya datanya. Saya buat komentar untuk menyimpan data, simpan data ke file. Bisa kita simpan ke dalam CSV. Saya menggunakan Oret CSV. Itu dari online data corpus, saya simpan dengan nama tweet COVID-19
19.csv dengan nama barisnya, row names-nya adalah false. Terus saya baca filenya. Saya buat objek baru, main data sama dengan read csv. Oke, ini harusnya tersimpan di sini ya, di R-code. Nah, ini saya copy. Namanya adalah tweet juga. Nah, jadi ketika ini nanti saya running duluan. Oke, ini saya X dulu, saya cut dulu. Ini saya running. Saya save ya. Oke. Jadi dari data yang saya download dari Twitter, kemudian saya simpan ke dalam file CSV dengan nama tweet COVID-CSV. Kita cek di sini. Nah, sudah tersimpan data yang tadi saya simpan, the tweet CSV. Nah, ini dengan dua kolom yang saya kasih, dokumen ID dan teks. Ya, docs ID dan teks yang saya ambil dari ini tadi, online data, status ID-nya dan teks. Saya rubah kolom name-nya menjadi docs ID dan teks dengan data Excel-nya adalah ini. Teksnya ini. Ada total tadi 800-an lah ya. Nah, setelah saya simpan, karena saya ingin membuat korpusnya, tadi yang sudah saya cut, saya balikin lagi. Nah, terus saya baca lagi filenya. Agar kenapa saya simpan? Agar nanti saya tidak perlu mendownload ulang. Jadi filenya sudah tersimpan, saya tinggal pakai aja. Nah, karena filenya sudah tersimpan, maka saya baca lagi filenya. Dengan objek baru main data, saya baca file CSV tadi ada di sini, tweet CSV. Nah, saya lanjutkan karena untuk membaca file di sini ada tambahan koma string s faktornya adalah false. Nah, oke, selanjutnya ini adalah membuat korpusnya. Saya kasih komentar biar gampang. Ini adalah membuat korpus. Membuat korpusnya, saya buat objek baru korpus menggunakan fungsi v korpus dari data frame source, yaitu sekarang bukan online data lagi karena datanya tadi saya save dulu, terus saya baca lagi, maka saya ganti menggunakan main data. Nah, ini main data. Saya save dulu. Namanya adalah Twitter Datasheets. Save. Coba saya running keseluruhannya. Keseluruhan program ini saya running. Jadi karena di sini ada online data,
saya mendownload dulu, maka di sini ada download. Tapi kalau saya sudah menyimpan data ke file, harusnya saya tidak perlu lagi menggunakan line data ini. Jadi saya tinggal membaca file, main data, read CSV, terus membuat korpus. Jadi tidak perlu lagi saya download karena downloadnya tadi sudah di awal kan, karena saya sudah simpan. Jadi ini ada beberapa program yang saya gabungkan menjadi satu. Jadi yang pertama di sini online data, saya download data dari Twitter sebanyak 1000 tweet dengan bahasa Indonesia. Terus saya membuat online data corpus atau saya membuat data frame-nya dengan 2 kolom, dokumen ID dan teks. Terus saya simpan ke dalam file CSV. Terus saya baca ulang file CSV, terus saya buat korpusnya. Jadi ada beberapa program yang saya jadikan satu. Sebenarnya kalau saya sudah menyimpan, saya cukup menggunakan 2 program ini. Main data, terus saya buat korpusnya. Karena saya sudah menyimpan kan tadi, saya save datanya. Selanjutnya adalah Twitter untuk mendapatkan timeline. Contoh mendapatkan koleksi data Twitter lain adalah menggunakan fungsi get timeline. Fungsi ini kita gunakan untuk mendapatkan tweet dari sebuah akun. Akun yang dipilih pada percobaan kali ini adalah info BMKG. Saya buat file baru. Oke, di sini saya sudah mempunyai halaman baru untuk membuat program mendapatkan Twitter dari get timeline. Oke, kita muat dulu untuk library rtweet-nya. Terus library dari text mining. Untuk mendapatkan timeline dari info BMKG, kita buat objek baru. Kita bersihkan dulu untuk semua objek. Oke, semua sudah bersih. Kita buat objek baru untuk mendapatkan timeline dari info BMKG. Namanya adalah online_data sama dengan kita gunakan fungsi get timeline dari paket rtweet. Nah, yang kita ambil, kita coba ngambil timeline dari info BMKG. Jumlah yang ingin kita ambil berapa tweet, kita ambil 1000 tweet misalnya. Kita coba running. Di sini prosesnya berjalan. Get timeline dari Twitternya info BMKG. Proses ini di komputer kita harus tersambung dengan internet. Nah, di sini ada data. Kalau kita mau lihat ada 1000 data dengan 90 variabel. Kita bisa coba klik kalau mau melihat isinya. Nah, dia ada status ID dari info BMKG. Ini ada teksnya, semuanya ada. Ada total 1000 data yang kita ambil. Kita kembali ke program. Nah, selanjutnya data teks pada objek online data, kita dapat mengubahnya menjadi objek korpus atau disimpan terlebih dahulu ke dalam file. Jadi kita sudah mempunyai online data nih. Kita bisa menyimpan dulu ke dalam bentuk file CSV atau Excel lah. Nah, sekarang sebelum kita simpan, kita buat objek untuk korpusnya. Online data korpus sama dengan kita gabungkan cbind, kita buat ke bentuk dalam data frame, itu adalah online data. Dan data yang kita ambil adalah status ID. Terus satu lagi yang kita ambil adalah untuk teksnya. Jadi yang kita ambil itu ada dari status ID sama teksnya. Hanya 2 kolom ini yang kita ambil nanti.
yang akan kita simpan maksudnya. Terus kita namakan call names-nya dari online data corpus itu sama dengan C, kita namakan doc.id dan text. Nah, sekarang agar kita bisa menggunakan file ini berulang-ulang, kita simpan dulu filenya. Kita bisa coba running dulu. Oke, kita simpan filenya. Menggunakan urat.csv. Urat.csv itu yang kita simpan adalah online data corpus. Jadi kita sudah membuat atau mengambil dua kolom dengan nama doc.id dan text dari timeline BMKG ini. Yang kita ambil adalah status ID dan text. Kita simpan ke dalam file CSV dengan nama info bmkg.csv. Roundapsnya false. Oke, kita save dulu di sini. Oke, kita save dulu. Nah, kita simpan dengan nama Twitter data timeline. Save. Selanjutnya kita running filenya semuanya. Oke, di sini sudah ada online data, ada 1000 objek. Terus ada online data corpusnya, ada dua variabel yang sudah kita ambil dengan nama kolom doc.id dan text. Sekarang kita buka di dokumen saya, di aircode ada info BMKG. Nah, di sini ada dua kolom doc.id dan text. Itu adalah menyimpan ke dalam file CSV agar datanya nanti kita bisa gunakan kembali. Terus setelah disimpan, kita bisa gunakan kembali nih, misalnya datanya. Sekarang adalah membaca data dari file. Nah, kita buat objek baru namanya main data, sama dengan kita baca read CSV karena tadi sudah tersimpan dalam file CSV. Sekarang kita baca file CSV-nya. Nah, ada di folder mana tuh tadi file CSV-nya? Ya, di sini. Kita ambil lagi foldernya. Nah, nama filenya tadi apa? Info BMKG tadi ya. Info BMKG. Info BMKG.csv. Oke, terus kita buat string s faktornya itu adalah false. Dia sudah membaca. Terus kita buat korpusnya. Kita buat objek baru korpus sama dengan v korpus data frame source dari main data. Nah, kita save lagi, kita running. Nah, kenapa di sini cannot open file info BMKG permission denied? Karena tadi kita sudah menyimpan di sini info BMKG. Terus di sini ada perintah write. Di sini ada perintah
Right. Kalau mau ini perintahnya kita hilangin, atau misalnya kita ini hapus dulu. Ini saya delete dulu. Oke, kita coba lagi. Jadi filenya disimpan, terus filenya dibaca, terus dibuatlah korpus seperti ini. Ini korpusnya. Jadi urut-urutannya adalah di sini online data itu mengambil data timeline dari Twitter Info BMKG, terus digabungkan menggunakan si band data frame, diambil 2 kolom doc ID dan teks. Terus simpan datanya ke dalam file dengan nama info BMKG. Di sini sebenarnya sudah ada lagi karena saya running lagi. Terus karena saya tadi sudah menyimpan, makanya saya baca datanya, terus saya buat korpusnya. Tapi kalau misalnya tanpa menyimpan, berarti ini kita hapus saja, langsung aja buat korpus vcorpus dari online data korpus. Tuh, ini adalah korpusnya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada korpusnya. Masing-masing ID, doc ID, terus ini adalah karakternya atau teksnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah web review movie dari IMDb. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membuat cara untuk melakukan web scraping di video-video sebelumnya, ada namanya web scraping. Nah, dengan fungsi-fungsi dari paket Airfast pada bab sebelumnya, kita akan mereview movie ya dari website IMDb. Oke, saya buka website imdb.com. Di sini ada website imdb.com. Nanti kita akan melihat review-review nonton. Nah, saya akan coba cari film yang lagi masih tayang di bioskop lah sekarang. Saya cari Black Adam 2022. Reviewnya bagus atau jelek kita nggak tahu. Kalau di sini rata-rata dari 87.000 yang sudah nonton atau yang 87.000 yang review, ada 7.1 dari 10 review. Nah, di sini ada user review. Kita akan melihat nih, user reviewnya itu bagus apa jelek. Kita klik aja dari 896 user review. Nah, di sini ada rating 8, rating 7. Nah, kita akan ambil nih rating-rating ini beserta dengan komentar-komentar dari user. Data teks yang akan kita ambil adalah rating yang diberikan user, terus review dari user. Nah, kita kembali ke R Studio. Kita muat dulu. Kita buat file baru aja ya. Ctrl Shift N. Nah, kita muat dulu library dari Airfast. Nah, ini untuk web scraping. Oke, kita running. Nah, oke, sudah jalan. Kita bersihkan dulu untuk objek-objek yang lama. Kita running lagi. Nah, semua sudah bersih. Oke, kita kembali untuk web scraping. Nah, URL yang akan kita ambil, kita buat objek baru, URL sama dengan, nah URL-nya adalah ini. Nah, kita sudah memilih film Black Adam, ini URL-nya, kita klik aja, kita copy, kita balik lagi, kita paste di sini. Ini adalah URL yang akan kita ambil. Terus kita buat objek baru lagi, web page, itu sama dengan read HTML. HTML-nya apa? Yaitu tadi URL yang sudah kita buat objeknya. URL run, URL-nya udah ada. Terus webpack-nya, nah 2 nih webpack-nya. Oke,
Oke, langkah kedua adalah mengambil data rating untuk mengetahui lokasi elemen yang menyimpan nilai rating tersebut. Nah, terlebih dahulu kita aktifkan developer tool ya, atau bisa langsung di sini kita blok. Terus klik kanan, inspect. Nah, developer toolnya harusnya sudah aktif. Oke, di sini sudah muncul untuk user review. Nah, kita lihat di sini ada span rating order user rating. Sini ya. Nah, di sini ada span 8, ini reviewnya dari 10. Nah, untuk mendapatkan elemen span ini, elemen span 10 yang berada di dalam span kelas rating order user rating, untuk mendapatkan span 8 ini yang ada di dalam kelas span rating order user rating, dapat kita gunakan kode selektor ini ya, titik rating order user rating span first of step. Nah, kalian bisa pelajari lagi untuk cara menentukan selektor. Ini harus diperlukan pengetahuan tentang CSS ya. Nah, sekarang kita buat objek baru untuk menampung rating. Saya buat rating node sama dengan, kita ambil adalah HTML node dari web page tentunya. Nah, ini kita gunakan titik. Ini adalah rating order user rating. Spannya adalah first of type, seperti ini. Oke, kita bisa coba running semuanya. Rating datanya, karena ini masih modelnya HTML node, kita buat menjadi numerik. Kita rubah dengan cara sNumeric. sNumeric dari HTML text itu dari rating node. Oke, saya running semuanya. Nah, ini salah rating. Rating data sNumeric HTML text rating node. Oke, kita mau melihat rating datanya isinya apa. Nah, ini rating datanya ada 8, 7, 4 sampai 4 ya. Ini rating dari film tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita ambil reviewnya. Jadi untuk mengambil review user seperti ini adalah review usernya. Kita blok aja, sama seperti tadi, kita blok, terus kita klik kanan, inspect. Nah, di sini masuk ke dalam div class text show more control. Ya, ada Black Adam is not without its flaw. Nah, nilai yang menyimpan itu ada di kelas content dan elemen div pertama, sehingga kita akan menggunakan selektor CSS-nya adalah seperti ini. Kita buat objek baru lagi untuk review node sama dengan HTML node dari web page tentunya, koma, kita ambil selektor yang digunakan adalah ini, konten. Pada kelas div
first of type. Nah, kita ambil di sini di kelas konten ada div-nya adalah first ya. Karena ini yang pertama, first. Oke. Terus kita buat dalam bentuk teks, review data sama dengan HTML teks itu dari review note. Oke, kalau kita running lagi misalnya, nah kita mau melihat review data. Ini kurang W, sorry. Saya running lagi. Nah, review data sudah ada, saya enter. Nah, ini adalah komentar-komentar atau review dari beberapa user. Totalnya ada 25 review pada halaman web ini dengan alamat ini. Oke, sekarang saya akan menggabungkan dalam objek baru main data. Jadi agar datanya enak nanti. Main data kita gabungkan cBand data frame itu dari rating data, review data. Jadi akan terbentuk sebuah data frame dengan rating dan review. Dengan nama kolomnya, call names itu dari main data sama dengan saya kasih nama rating dan teks. Oke, kita running lagi coba. Nah, di sini ada main data yang sudah terbentuk. Objeknya kalau kita lihat, nah sekarang sudah terbentuk sebuah data frame dari review film Black Adam. Di sini ada review 8 sampai 4. Ada 25 data yang ditampilkan dari halaman web ini. Kalau kita mau lebih ya tinggal load more aja. Saya akan memisahkan review yang bernilai negatif dan bernilai positif. Jadi ada kondisi yang akan saya tambahkan pada program nanti. Nah, jadi saya akan menambahkan beberapa kondisi agar saya tahu reviewnya ini itu positif atau negatif gitu. Jadi ada kondisi yang akan saya tambahkan nanti. Kondisinya adalah seperti ini. Jadi saya kasih komentar dulu aja biar enak nanti bikin programnya. Di sini tuh mendapatkan rating. Di sini itu mendapatkan review. Oke, terus ini adalah kondisi yang akan saya buat jika eksis itu dari main data titik class underscore label ini dalam tanda kutip 2, maka rm itu dari main data class label for in 1:n row main data item i sama dengan main data i,
kelas label sama dengan itu bernilai positif. If item I-nya itu rating kurang dari 7, maka kelas label itu sama dengan negatif. Terus if tidak eksis, main data kelas label, maka kita assign main data titik kelas label itu adalah kelas label. Selain itu, main data sama dengan kita gabung menggunakan R-bind main data kelas label, kelas label. Oke, sudah kita running. Apakah ada error? Enggak ada. Ini sebenarnya sudah terbentuk. Sekarang kita buat objek baru untuk menampung dari rating sebagai data frame. Kalau tadi kita sudah membuat di sini data frame hanya rating dan teks. Nah, sekarang saya menambahkan kondisi untuk satu buah kelas lagi, ada namanya kolom kelas label. Itu adalah untuk menampung kategori ratingnya itu bernilai positif atau negatif. Saya buat main data baru untuk menampung main data. Kita buat cbind lagi seperti sebelumnya di sini. Nah, kalau main data di sini hanya menampung rating dan review data. Kalau main data yang di sini nanti akan menampung kategorinya positif atau negatif. Di cbind data frame itu dari main data yang pertama, main data yang ini, terus main data kelas label yang ini, main data kelas label. Nah, ini. Terus saya buat nama kolomnya lagi dari main data sama dengan C. Yang pertama adalah rating tentunya. Terus yang kedua adalah teks. Yang ketiga adalah kelas label. Terus untuk row names-nya sama dengan itu 1 sampai n row atau berapapun barisnya dari main data. Oke, kita coba running. Apakah bisa terbentuk main data yang baru? Nah, ini adalah main data yang terbaru. Kalau tadi di sini main datanya cuma 2. Nah, tadi main datanya 2, sekarang menjadi 3. Ada class label. Jadi, kalau ratingnya 8 itu positif, kalau ratingnya di bawah 7 itu adalah negatif. Jadi 7 itu masih positif, yang 6 itu adalah negatif. Jadi kita sudah
mengelompokkan atau mengambil data dari web untuk rating IMDb sebuah film. Kita kelompokkan ratingnya positif atau negatif. Nah, kalau dari sampai sini hanya tersimpan sebagai data frame. Nah, kita akan menyimpannya ke dalam bentuk CSV agar data yang kita ambil tadi bisa kita gunakan atau kita olah kembali. Seperti biasa, caranya adalah menggunakan perintah write CSV. Itu dari main data, kita akan menyimpannya dengan nama misalnya IMDb Black Adam. Ini ya, titik CSV, jangan lupa. Untuk row names-nya kita buat false saja. Oke, kita running lagi. Apakah tersimpan? Kita cek di R-code. Nah, di sini sudah ada IMDb Black Adam yang sudah kita simpan ke dalam file CSV. Oke, kita buka IMDb Black Adam. Nah, tadi kalau di RStudio tersimpan dalam bentuk data frame, sekarang tersimpan dalam bentuk CSV. Oke, ini reviewnya ya, panjang banget. Nah, ini ada ratingnya 8, teksnya banyak banget nih. Kan ada kelas labelnya positif, ada 3 kolom atau 3 variabel: rating, teks, dan class label. Kita kembali ke RStudio. Ini saya save dulu dengan nama, saya belum save tadi, IMDb scraping. Save. Oke, sekarang kita gunakan file HTML untuk review movie IMDb. Kalau tadi kan kita menggunakan URL langsung ya, kita gunakan file HTML misalnya. Karena misalnya kalau kita menggunakan file URL tadi, kita hanya memuat misalnya 25 data yang ada di halaman. Kalau kita misalnya ingin memuat lebih, datanya kita ambil misalnya lebih banyak, kita load more aja di sini. Nah, saya mau mengambil data yang banyak, udah saya load more terus. Saya load more ya, saya tampilkan banyak lah, saya ambil data yang banyak untuk reviewnya. Apakah reviewnya bagus apa enggak? Kalau tadi cuma 25 data. Oke. Di sini kita save aja halaman ini, Ctrl S. Nah, halaman ini kita simpan sebagai file HTML. Misalnya saya simpan di sini ya. Namanya adalah Black Adam. Saya save, ini adalah tipe filenya HTML. Oke, sudah tersimpan. Kita kembali ke RStudio. Nah, kalau saya mau membuatnya file HTML, saya buat file baru lagi biar enggak mengganggu yang sudah saya save. Nah, ini saya Ctrl A, saya copy, saya pindahin ke sini. Nah, ada yang harus saya ganti. Yang saya ganti adalah URL-nya ini. URL-nya ini saya ambil dari file HTML yang sudah saya download. Kebetulan saya tadi downloadnya di My Document. Yang namanya Black Adam. Saya copy di sini aja. Nah, saya tambahkan di sini ya, dokumen Black Adam titik
HTML. Coba saya running. Oh, karena defaultnya ini tersimpan di D ya, jadi saya ini aja, ini saya hapus. Terus ini di dokumen tadi saya cut, saya pindahin ke Rcode. Saya ambil working directory. Saya salah kok. Nah, di sini. Oke. Di sini di Rcode Black Adam .html. Harusnya ini sudah. Kita running. Oke, karena ini error karena di sini ada IMDb Black Adam CSV. Saya ganti namanya untuk ini full. Jadi namanya sama, nggak boleh ada. Oke, kita save. Oke, kita cek di Rcode. Nah, yang tadi IMDb Black Adam sekarang ada IMDb Black Adam full. Ini datanya harusnya lebih dari 25. Kita lihat ada 126 data. Nah, ada review yang 3 nih negatif. Kita lihat aja reviewnya tuh apa sih, kenapa negatif nih. Nah, yang review negatif tuh apa? Kita lihat review yang negatif. Ini negatif. Nah, ini reviewnya 6. Ada tadi yang ngasih review 3. Ini jelek banget, negatif banget reviewnya. Nah, itu tadi kalau kita ingin mengambil data lebih dari 25, kita menggunakan HTML. Jadi kita download dulu. Intinya kita save halaman ini ke dalam bentuk HTML, kita save di directory, terus kita ambil URL-nya dalam file directory kita, terus kita baca, terus kita save lagi dengan nama yang beda agar nanti tidak error. Oke, itu adalah web scraping dari website IMDb review film. Ini saya save dulu, IMDb scraping HTML save. Oke, itu adalah tadi kita sudah membahas tentang mengambil data dari review IMDb, terus kita menyimpannya ke dalam file CSV, terus kita bisa mengklasifikasikan apakah komentar itu positif dan negatif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.